Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis garis pangkal. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Bethany Kaiser dengan NIM 2024-21537. Dan bersama saya Rinaldi Valentino Patti, NIM 2024-21539. Saya Muhammad Haikal Hatuluwayo, NIM 2024-21538. Saya Franciscus Saverius Amdina Sakti Malmembun dengan NIM 2024-21540. Sejak Deklarasi Juanda tahun 1957, Indonesia sudah menegaskan bahwa laut antar pulau adalah bagian yang tidak terhapuskan dari wilayah nasional. Namun, pada waktu itu, deklarasi ini belum mendapat pengakuan internasional. Baru setelah UNCLOS 1982, konsep negara kepulauan diakui, sehingga prinsip yang dideklarasikan Indonesia menjadi bagian dari hukum laut internasional. Kita masuk ke jenis yang pertama, normal baseline atau garis pangkal biasa. Garis ini ditarik mengikuti kontur pantai pada saat air surut terendah. Dengan kata lain, garis pangkal ini mengikuti bentuk alami garis pantai. Normal baseline biasanya digunakan oleh negara-negara yang memiliki garis pantai lurus dan sederhana. Penarikannya relatif mudah dan tidak menimbulkan perdebatan. Sebagai contoh, negara-negara di Afrika Barat seperti Ghana dan Pantai Gading banyak menggunakan normal baseline untuk menghitung wilayah lautnya. Jenis yang kedua adalah strike baseline. Garis ini dipakai bila suatu negara memiliki garis pantai yang sangat berlekuk-lekuk, penuh teluk, atau terdapat gugusan pulau kecil di dekat pantai utama. Jika garis pangkal ditarik mengikuti lekukan pantai, hasilnya akan sangat rumit dan berliku-liku. Karena itu, digunakanlah garis lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pantai atau pulau terluar. Prinsip dari garis pangkal lurus adalah memberikan kepastian hukum. Dengan cara ini, seluruh perairan di dalamnya diakui sebagai bagian dari wilayah negara. Contoh yang paling terkenal adalah Norwegia. Negara ini memiliki pantai dengan banyak fjord, teluk sempit, dan pulau-pulau kecil, sehingga mereka menggunakan strike baseline untuk menegaskan kedaulatan atas perairan di antaranya. Arice pelagis basir ini ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dimiliki negara tersebut. Bagi Indonesia, garis pangkal kepulauan ini adalah hal yang paling vital. Sebelumnya UNCLOS tahun 1982, laut antar pulau di Indonesia sering dianggap sebagai laut bebas, sehingga kapal asing bisa dengan leluasa melintas bahkan mengambil sumber daya. Hal ini jelas bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui Deklarasi Juanda tahun 1957, Indonesia menyatakan bahwa laut di antara dan di dalam Kepulauan Nusantara adalah bagian dari wilayah Indonesia. Pada awalnya, deklarasi ini hanya ditantang oleh negara-negara maritim besar, tetapi Indonesia tetap konsisten memperjuangkannya di forum internasional. Akhirnya, perjuangan tersebut membuahkan hasil ketika UNCLOS tahun 1982 secara resmi mengakui konsep archipelagi state. Dengan pengakuan itu, seluruh laut antar pulau di Nusantara seperti Laut Jawa, Laut Banda, Laut Flores sah menjadi kepulauan Indonesia. Indonesia pun memiliki kedaulatan penuh atas laut tersebut, sejajar dengan kedaulatan di daratan. Penutup dari uraian ini, kita bisa melihat bahwa setiap jenis garis pangkal memiliki penggunanya masing-masing sesuai dengan kondisi geografis negara yang bersangkutan. Norma baseline untuk pantai lurus, trend baseline untuk pantai berlekuk-lekuk, dan archipelagis baseline khusus untuk negara kepulauan. Bagi Indonesia, archipelagis baseline adalah yang paling penting karena menegaskan identitas kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hubungannya dengan Deklarasi Juanda 1957 juga sangat jelas apa yang dulu kita perjuangkan melalui deklarasi nasional akhirnya diakui secara internasional lewat UNCLOS 1982. Dengan demikian, pembahasan tentang garis pangkal bukan hanya soal teknis hukum laut, melainkan juga menyangkut kedaulatan integritas wilayah serta jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Terima kasih.